aku buka ya Zoom Talk kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next kita coba dari Balikpapan dulu atau dari Samarinda dulu nih enak. Fauzan coba dikenalin dulu. Pas banget sama dengan Kak Ocan ya, Ocan dan Ojan. Jadi untuk di Kota Samarinda sendiri itu dutanya ya, sharing-sharing tentang bagaimana sih duta di Balikpapan itu. Langsung ke intinya aja. Itu saya menanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Mani, wakil dua sama ini aku mau nanya sih ke teman-teman semua aja yang sekiranya ada referensi bisa dijawab aja di sini gitu. Jadi kan aku sama Fauzan sama teman-teman yang lainnya dari Duta Anti Narkoba Kota Samarinda gitu. Dan kita punya beberapa kota terdekat yang bisa kita jangkau dan memang di sana ternyata banyak kegiatan yang bisa kita kolaborasikan gitu. Pengalaman kita nih dari Samarinda, jadi beberapa kali aku pernah pergi ke Tenggarong, lebih khususnya di Kukar, di Kutai Kartanegara, karena itu deket banget kan dari Samarinda. Terus juga pernah ke Sangatta, terus pernah juga ke beberapa kecamatan di Kutai Timur gitu kan untuk sosialisasi. Nah menurut teman-teman, kira-kira etis nggak sih untuk aku atau misalnya kita dari duta kota mana tapi kita pergi sosialisasi ke kota mana, yang mana notabene kota itu misalnya kayak aku aslinya dari Kutim gitu. Jadi aku pada saat pulang sekalian mampir, sekalian sosialisasi gitu kan. Sama pada saat mumpung lagi di Kukar ada teman aku yang sosialisasi dan dia butuh materi soal narkoba gitu kan. Jadi akhirnya aku sama teman-teman datang ke sana gitu. Menurut teman-teman etis nggak sih untuk ngelakuin hal yang kayak gitu gitu? Atau bisa kasih pendapat lain gitu? Dari siapa aja boleh kasih jawaban dong? Oke, aku nambahin ya. Jadi menurut aku, bukan menurut aku sih, kalau kita ngaca ke induk kita kan BNN. Jadi BNN itu tidak ada di setiap kota. Kayak kita Balikpapan itu jangkauannya sampai ke Handil, sampai ke Penajam Pasir Utara. Itu BNN-nya. Dan aku rasa kalau secara duta anti narkobanya sih boleh. Kita sampai ke Penajam pun harusnya no problem. Karena kalau jangkauan BNN-nya aja bisa sampai sana, karena di sana nggak ada BNN, di sana adanya BNK, Badan Narkotika Kota. Jadi beda antara BNN sama BNK. Kalau BNN itu dia vertikal dari BNN pusat, provinsi sampai kota. Nah kalau BNK ini dia setara dinas. Dia horizontal dari wali kota langsung turun ke BNK gitu. Jadi menurut aku bagus kalau misal kayak Mas Olim mau ke mana, ke Kukar ya. Jadi kota-kota terdekat itu bagus banget malah menurut aku. Kalau memang di sana memang tidak ada dutanya kan, dan menurutku Kukar itu masih jangkauannya Samarinda juga. Karena di sana Kukar kayaknya nggak ada BNN-nya kayaknya. Oke. Ada nggak? Setahu aku BNN Kukar ada sih Kak. Oh sudah ada ya, udah mulai dibangun ya. Tapi untuk dutanya belum ada gitu. Selamat datang untuk Kak Kres. Jadi ada yang baru datang juga, ada beberapa. Oke, ada lagi mungkin Kak Fahmi atau Kak Royan mau nambahin? Atau ada yang pernah juga kayak aku menyeberang kota gitu untuk bawa nama duta kotaku gitu? Enggak sih. Jadi mungkin sedikit cerita aja ya. Aku itu kemarin pada saat pulang kampung nih tahun kemarin 2019 akhir ya. 2019 akhir sampai Januari awal, kebetulan kan aku bolak-balik tuh Samarinda Kutim gitu. Nah aku mikir juga kayak, aduh sayang banget nih kalau misalnya aku cuma dari Samarinda ke Kutim udah ke rumah gitu aja kan. Nah jadi akhirnya aku cobalah untuk datangin beberapa sekolah di sana, dan akhirnya alhamdulillah waktu itu dapat 10 sekolah dan 6 diantaranya itu mau dan bisa untuk aku minta waktunya untuk sosialisasi gitu kan. Dan salah satunya itu bukan salah satunya sih, itu semuanya di Kutim gitu kan. Itu di beberapa kecamatan yang memang berjarak sangat jauh sekali gitu. Aku merasa agak bersalah sih pada saat aku posting di sosial media pribadi aku. Di situ aku mengatasnamakan bahwa duta anti narkoba pergi ke sekolah mana gitu. Jadi kayak ada sempat yang nge-DM aku, dia bilang, "Loh, kamu kan kota Samarinda, ngapain perginya ke Kutim gitu. Kalau misalnya kamu dutanya Kaltim, kayaknya nggak apa-apa deh kamu kalau pergi gitu. Tapi kalau kamu dutanya Samarinda, ngapain kamu pergi ke Kutim gitu kan?" Dan di situ aku jawabnya secara rasional aku aja sih, maksudnya ya karena aku anak Kutim dan aku pernah ikut ajang di Samarinda, aku pengen bawa ilmunya ke Kutim kayak gitu.
alasannya kayak gitu sih kalau aku. Dan habis itu aku mikir untuk kayak iya ya, kayak kurang sopan aja gitu untuk ngelakuin hal itu. Padahal aku adalah dutanya Samarinda, tapi aku bawa itu ke Kutim gitu. Aku rasa kurang make sense waktu itu sih. Tapi terima kasih pendapatnya Kak Nur Rahmat ya, cukup memberikan pencerahan juga. Nggak ada salahnya untuk kita melakukan. Yang penting lakukan dulu selama itu positif. Gitu ya kan ya? Betul. Bermanfaat. Oke, selanjutnya nih aku mau bahas juga soal apa lagi nih ya? Soal ini nih, info terbaru di Samarinda sama Balikpapan nih, aku mau tahu. Pertama mungkin dari Balikpapan dulu kali ya. Ada informasi terbaru apa sih seputar BNN, narkotika ataupun kepemudaan yang ada di Balikpapan gitu? Ada yang mau jawab mungkin? Kak Fami, Aulia atau Kak Royan barengan? Mungkin saya belum bisa jawab dulu karena saya dapat tugas kuliah nih Kak. Oh alah, lagi tugas, nggak apa-apa, lanjut dulu. Iya. Gitu. Kak Royan mungkin, Kak Royan. Yang saya ketahui sih Kak, baru-baru ini tentang narkotika ya, di mana di Balikpapan sendiri itu ada sipir lapas yang baru-baru ketangkap, sipir lapas. Jadi dia itu kerjasama dengan narapidana yang ada di dalam lapas, sehingga mereka itu berencana untuk mengendalikan narkotika keluar gitu kan. Ada keluar masuk itu jadi bebas dan kemarin kemungkinan 2 hari yang lalu itu alhamdulillah sudah ketangkap, dan barang bukti yang diamankan itu berupa sabu seberat 400 gram, kurang lebih seperti itu. Oke, 400 gram ya, cukup banyak. Itu kayaknya takaran susu deh. Itu banyak banget sih kalau 400 gram. Iya kan ya? Iya banyak. 400 gram. Kalau dari Samarinda nih ada apa, Pak Ujan atau Kak Kres mungkin? Pak Ujan atau Kak Kres nih? Mungkin Fauzan aja ya, soalnya saya sedang di luar Samarinda. Jadi mungkin yang tahu keadaannya lebih ke Fauzan. Oke, kehilangan radar Samarinda ya Kak Kres ya. Oke, Hilang. silakan Fauzan. Ya kalau di Samarinda sendiri sih yang baru-baru ini ya ada penangkapan ya di Samarinda seberang, tepatnya di Kampung Ketupat ya. Karena di situ memang wabahnya karena memang zona merah ya. Kalau untuk lebih spesifiknya berapa gramnya dan berapa banyak yang ditemukan itu saya kurang tahu pasti, karena saya belum ada ngecek atau mencari tahu lebih lanjut berapa gramnya didapatkan saat penggerbekan itu. Mungkin saya juga mau nanya sih, kan di Samarinda ini kan kalau untuk dalam siklus peringkat di Kaltim itu yang paling banyak di Samarinda ya untuk narkoba ini, dan memang banyak sekali zona merah yang berada di Samarinda. Nah kalau di Balikpapan sendiri ada nggak yang mungkin zona merahnya itu yang teman-teman ketahui deh? Oke, jadi Fauzan ini nanya nih ke teman-teman Balikpapan, kira-kira di Balikpapan itu ada nggak sih zona merah khusus yang mana daerah itu tuh rawan soal narkoba kayak gitu? Dari siapa nih yang mau jawab? Kak Royan, Kak Nur Rahmat, atau Aulia? Mungkin saya jawab lagi. Oke, Jadi silakan. kalau di Balikpapan tuh ada namanya daerah yang namanya Kampung Baru. Ada yang pernah dengar? Ada pernah main? Kampung Pernah Baru? dengar? Pernah tahu. Nah, terus mungkin teman-teman bisa nonton tuh di YouTube penggerbekan gabungan antara BNN Balikpapan, Polres dan Polda. Nah, itu sempat gerebek itu, dan memang mereka tuh kayak apa ya? Canggih banget gitu di dalam sebuah rumah itu, rumahnya jelek, rumahnya kumuh, tapi ada CCTV-nya. Iya. Nah, Kasir. Nah, terus jadi mereka tuh di kampung ini rumahnya itu langsung berhadapan langsung sama laut gitu kan, langsung sama Teluk Balikpapan. Jadi di bawah rumahnya itu udah memang bolong, di bawahnya bisa untuk menyembunyikan barang bukti itu mereka cepat banget untuk movingnya.
Jadi kapanpun ada penggerebekan atau ada ada operasi gabungan, mereka tuh selalu bisa mengantisipasinya dengan cepat. Jadi hampir sangat sulit sekali untuk menangkap mereka dengan ngagetin mereka tuh susah. Pasti mereka sudah prepare sekali karena dari jarak berapa kilo dari jalan utama itu mereka udah tahu, udah ada udah ada CCTV-nya, mobil iring-iringan banyak mau datang ke situ mereka udah tahu semua. Dan itu diungkapkan juga sama kepala BNN kita yang saat ini sudah diganti, Pak Dr. Andes Ikutu Prasna. Oke, jadi cukup gimana ya Kak, kejahatannya sangat terorganisir ya. Jadi pergerakannya mulus dan mereka bisa pantau juga gitu. Benar banget. Karena tadi ada CCTV, rumahnya menghadap langsung ke Teluk Balikpapan yang mana akses keluar masuknya bisa lebih bebas. Terus untuk langkah penyembunyian dan penghilangan jejak barang bukti itu tadi benar-benar cepat karena lewat laut juga itu tadi ya Kak. Mungkin emang kayaknya polisi-polisi kita itu harus lebih upgrade lagi ya untuk memantau nih gerak-geriknya para pengedar gitu, karena sumpah ini canggih banget sih kayak gitu kan. Maksudnya kepikiran gak sih untuk mereka pakai CCTV terus pilih jalur yang mudah diakses gitu langsung ke laut gitu kan, kayak udah deh kejahatannya udah bener-bener apik banget dah kalau kayak gini. Tapi ini udah selalu cara baru. Jadi banyak banget yang gini. Kalau kita kan tiap tahun itu tiap pemilihan itu ada pembekalan tuh. Kita selalu minta untuk pembekalannya tuh dari 3 departemen ini, P2M, terus rehabilitasi sama pemberantasan. Nah, kita biasanya paling excited tuh di pemberantasan. Karena apa? Karena di pemberantasan tuh kita selalu dikasih tahu modus operandi yang terbaru nih, yang biasanya itu yang menurut kita tuh paling excited, paling seneng tuh dengerin modus-modusnya tuh sekarang gimana sih. Ada yang dimasukin pipa terus dicor, ada yang dimasukin ban, ada dimasukin di jok terus dibikin rapi lagi, ada yang dimasukin ke ganja disamain sama teh, macam-macam. Jadi kalau kita sih lebih tertarik banget tuh kalau dengerin cara mereka untuk menangkap orang dari custom. Mereka kerja sama custom ini bea cukai. Nah, dari awal barang datang sampai diikutin, itu menarik pokoknya kalau kita dengerin dari tim berantasan itu. Kadang mereka sebenarnya kan nggak berhubungan langsung sama kita gitu sebagai kita kan biasa ke pencegahan aja nih, ke P2M. Nah, tapi kalau mereka ngasih informasi-informasi kayak gitu tuh kita tuh lebih asik gitu, lebih seru. Iya, emang seru sih Kak untuk tahu modus gitu kan. Jadi kita bisa paham modus mereka gimana gitu kan. Kalian belajar modusin orang. Iya. Seru banget sih ternyata kalau teman-teman di Balikpapan itu pembekalannya dari 3 departemen langsung ya Kak. Dari ada P2M, sama ada dari pemberantasan, sama satunya apa lagi Kak? Rehabilitasi ya. Oke, seru banget sih kalau ini pemberantasan kayaknya kalau kita Fauzan waktu itu ada nggak sih dari pemberantasan? Ada tapi nggak seseru ini kali ya. Iya, mungkin modusnya nggak terungkap banyak gitu loh, karena kita modusnya kalau yang di Samarinda kayak yang di mana sih Zan? Kita langsung ke lapangan aja nanti. Iya. Tapi bukan berarti kita yang ngedarin atau kita yang nangkep ya. Kita yang ditangkap ya. Jangan dong Wak, kita kan dutanya ya kali ditangkap. Oke, mungkin terakhir Kak, apa sih pesannya dari teman-teman semua yang ada di sini untuk teman-teman kita di luar sana yang mungkin belum tahu ataupun belum mengenal Duta Anti Narkoba kayak gitu. Dimulai dari siapa dulu nih? Kasih pesannya buat teman-teman kita di luar sana. Atau dari Fauzan aja kali ya. Silakan Jan. Siapa tahu Kresia mau bicara, mau nggak? Oh iya, bisa. Oh ya, silakan Kresia kasih pesan sama kasih petua-petua lah untuk teman-teman di luar sana yang belum kenal dan belum tahu soal Duta Anti Narkoba dan juga everything about it gitu. Silakan.
Oke, sebelumnya mohon maaf ya karena masuknya telat banget, detik-detik terakhir baru masuk gitu. Mungkin pesannya singkat aja, karena kita sebagai penggerak generasi penerus bangsa, jadi terus, aduh, Gimana Kak? Macet ya? Modus mahasiswa ini. Kenapa nih rumahnya kayaknya di ujung-ujung ya nih. Enggak, sinyalnya kena badai guys. Jadi di rumahku di Wahau. Ketutupin pohon anunya. Sinyalnya ketutupin pohon. Sambil nunggu Kak Kres, mungkin dari Fauzan, gimana Zan? Ya kalau saya sih, bagi teman-teman yang mungkin belum tahu Duta Anti Narkoba, sebenarnya suatu hal yang menurut saya sih pribadi tuh kayaknya aneh gitu. Karena narkoba ini adalah permasalahan yang sangat besar sebenarnya di Indonesia. Dan apalagi sebenarnya saya tuh lebih, kenapa ini sekaligus motivasi kenapa saya mau ikut Duta Anti Narkoba tuh karena sifatnya lebih terarah gitu loh. Karena saya fokusnya kepada bagaimana untuk pencegahan narkoba itu sendiri. Berbeda dengan duta-duta yang lain, saya terkadang bingung gitu dengan duta-duta yang lain. Sebenarnya fokusnya kemana, seperti ini langsung aja ya, buka-bukaan aja. Seperti duta genre saya dulu. Jangan! Nggak boleh. Jangan! Nggak boleh. Nggak boleh ya, Nggak sudah. boleh sebut merek sebelah, mohon maaf. Ya. Ini di record kan, bahaya loh, jangan di post. Oh iya, Kalau bisa benar. Nah, ini mau di post, capek ngedit. Oh iya. Lupa ngasih tahu nih. Sudah. Belum kesebut. Ya, beberapa. Belum kesebut. Dilihat aja, di review aja terus nanti di-cut. Oke. Oh iya, cut aja dikit set. Pendekit ya. Iya, dikasih tip. Ya beberapa duta yang lain ya. Karena juga dari saya sendiri, motivasi saya, karena saya dulunya emang hidup di kawasan yang memang rawan narkoba, bahkan bukan kawasan lagi, bahkan keluarga saya pun ada yang bandar narkoba. Ya. Jadi suatu hal yang mungkin membingungkan di saat saya betul-betul terpilih, di saat keluarga saya itu adalah seorang bandar itu juga. Dan yang adanya lagi, saat terkadang berkunjung ke rumah, apabila bicara tentang narkoba tuh, sebelum saya ikut duta saya sudah tahu semua gitu, dari segala modusnya, dari segala bagaimana caranya dalam mengedar, berapa bayarannya sebagai kurir, di mana mengambilnya, di mana dapatnya barang-barang tersebut itu. Ya memang menurut saya, saya memang cocoknya ya ke sini gitu, anti narkoba gitu, karena memang saya sudah mengalami itu, jadi ya cobalah. Tapi alhamdulillah saya tidak pernah pakai ya, alhamdulillah tidak pernah pakai. Dan pesan saya sih sama, jadi duta untuk diri kita sendiri dan untuk orang yang di sekitar kita, dan jangan terlalu berharap yang sangat besar untuk sekaltim ataupun sekota aja, tetapi teman-teman yang segang kita atau teman-teman tetangga kita itu masih ada yang memakai ataupun ada yang masih menggunakan. Jadi kita selalu menjaga lingkungan di sekitar kita saja menurut saya. Oke, terima kasih Fauzan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Fauzan ini sudah mengenal dan juga paham mengenai taktik-taktik di dunia jual belian narkotika. Persabuan itu udah hafal ya Zan ya. Dan itu salah satu motivasi terbesar juga untuk ikut bergabung bersama dengan Duta Anti Narkoba. Terima kasih Fauzan, dan selanjutnya aku mau dengar dari Kak Royan. Apa pesan-pesannya juga boleh dikasih tahu untuk teman-teman di luar sana. Silakan Kak. Kayaknya Keresia sudah deh. Iya, kita ke Kak Royan dulu, baru nanti ke Kak Resia. Oke. Silakan Kak Royan. Mungkin pesan-pesannya lebih ke teman-teman dari Duta Anti Narkoba aja ya. Mungkin kita ibaratnya bisa lebih semangat lagi mungkin dalam penyuluhan, karena banyak nih teman-teman yang di luar sana yang
tugas anti narkoba sendiri mereka nggak tahu. Karena banyak pengalaman saya banyak yang mengatakan seperti ini, ayo yang semangat tangkap semua bandar. Dan padahal tugas dari duta anti narkoba itu bukan menangkap, tetapi adalah melakukan penyuluhan, kan seperti itu. Terus juga banyak yang beranggapan bahwa narkotika itu banyak manfaatnya lah dan lain-lain. Nah, disinilah ibaratnya tugas kita dari duta anti narkoba gitu kan, lebih sering lagi dalam penyuluhan agar mereka itu lebih mengetahui gitu loh tentang baik duta anti narkoba maupun juga tentang narkotika seperti itu, agar ibaratnya mereka tidak salah jalan lah seperti itu. Oke, ada lagi Kak Royan? Kak Royan mau ditambahin ada lagi mungkin? Atau mau diceritain motivasinya kenapa sih Pak ikut di Narkoba Kota Balikpapan gitu? Oh iya, nah, mungkin kalau motivasi ada sama juga sama teman-teman yang lain, pastinya mau banggain orang tua atau sekolah gitu kan. Kenapa sih saya mau banggain sekolah? Karena saya ibaratnya sekolah yang ditanda kutip itu sekolah bareng-bareng. Nah, di mana saya ibaratnya walaupun saya sekolah di sekolah yang ibaratnya bareng-bareng, tapi saya ingin buktikan gitu loh bahwa ternyata nggak semua murid itu bareng-bareng gitu. Ada murid juga yang ibaratnya ikut dalam kegiatan yang lebih positif seperti itu sih. Oke, ada lagi Kak Royan mungkin? Itu aja. Oke, dari Kak Royan tadi mungkin pesan-pesannya untuk teman-teman biar tahu dan juga lebih mengedukasi ya teman-teman dengan duta anti narkoba ini, teman-teman bisa lebih paham dan juga lebih aware terhadap narkotika dan teman-temannya gitu. Dan salah satu tujuan narkoba Kota Balikpapan adalah untuk membanggakan orang tua dan juga membanggakan sekolah gitu, ingin membuktikan bahwasanya memang tidak semua siswa itu adalah siswa yang nakal gitu kan, bahwasanya setiap siswa itu punya prestasinya masing-masing lewat jalurnya masing-masing. Ada lagi Kak Royan? Cukup. Oh, cukup mungkin ya. Oke, next coba kita dengerin pesan sama motivasinya dari Kak Kresia. Sudah bisa gabung nih Kak ya? Udah. Oke, silakan Kak. Oke, kalau misalkan saya sendiri sih pesannya untuk teman-teman aja dari duta narkoba baik Samarinda maupun Balikpapan, karena kita ini lagi pandemi atau ada kendala lah untuk penyuluhan ini, maka saya menyarankan untuk kita sama-sama membuat media ini tetap aktif gitu, yang membuat media kreator kayak gitu sih. Nah, untuk kita sendiri sebagai pemuda adalah penggerak bangsa. Jadi penyuluh kita sebagai duta anti narkoba itu adalah jembatan dari BNN dan juga masyarakat itu sendiri. Gimana caranya kita untuk menyuluhkan, walaupun memang kita nggak berbayar, tapi ibaratnya memang kita awalnya adalah untuk kerja ikhlas, kerja untuk apa? Untuk mengedepankan generasi penerus bangsa agar tidak terjerumus oleh narkoba seperti itu. Nah, oleh karena itu untuk teman-teman semua saya harapkan agar lebih kreatif lagi, tetap semangat, kerja ikhlas, dan juga mungkin dari kitanya bisa menyuluhkan walaupun terkendala, kan tetapi penyuluhan itu tetap dilaksanakan. Seperti itu sih kalau dari saya. Oke, kalau boleh diceritain nih Kak, kenapa dulu mau ikut duta anti narkoba Kota Samarinda? Mungkin saya agak berbeda dari teman-teman yang lain ya, kayak membanggakan orang tua atau lain sebagainya. Salah satunya seperti itu. Akan tetapi pada intinya waktu itu sebenarnya memanfaatkan waktu sih, karena ada waktu luang, makanya saya memanfaatkan waktu untuk ikut anti narkoba, di mana sebagai pemuda itu ibaratnya berpikiran di situ, bisa memanfaatkan waktu, bisa untuk bermanfaat ke yang lain, gimana sih nyalurkannya lewat duta anti narkoba, seperti itu salah satunya. Terus untuk kedepannya motivasi saya sih sebenarnya pengen memberikan
motivasi ke adik-adik sekalian bahwa di sini tuh banyak sekali kasus-kasus yang terkena narkoba anak-anak kecil. Nah, selain itu makanya saya sebisa mungkin ingin bermanfaat bagi manusia yang lain seperti itu sih. Oke, luar biasa sekali ya Kak Kres. Sambil mengisi waktu luangnya sebagai pemuda masih tetap produktif dan masih ingin terus memotivasi teman-teman sekitarnya untuk terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Dan pesannya tadi, salah satunya sudah kita jalanin di sini. Terima kasih sama teman-teman semua yang udah masuk. Kita tetap menggunakan platform daring untuk terus melaksanakan kegiatan positif, utamanya untuk mengedukasi dan juga memberikan semangat dan motivasi kepada teman-teman kita di luar sana untuk penggunaan narkotika gitu. Dan terima kasih Kak Kres ya, pesan dan juga motivasinya sangat luar biasa sekali. Maybe aku mau dengar suaranya Aulia dulu gitu kan. Udah dikasih pesan-pesannya buat teman-teman kita di luar sana. Silahkan Aulia. Ya Kak, mohon maaf sebelumnya. Jadi pesan-pesan saya untuk teman-teman yang di luar sana, semoga lebih baik lagi, semoga ada generasi penerus untuk volunteer. Maaf Kak, bagaimana di Kota Samarinda apa sudah ada volunteer? Untuk Samarinda belum ada volunteer. Alhamdulillah kita jumlahnya sudah cukup sih. Jadi belum buka volunteer. Gitu. Seperti itu ya. Ya harapannya sih semoga dalam penyuluhan itu dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat. Saya itu ikut volunteer di Duta Anti Narkoba itu demi mengisi waktu luang, walaupun tugas banyak, tapi saya senang karena bisa ikut kegiatan dan berpartisipasi dalam event-event Duta Anti Narkoba. Dan saya berharapnya sih semoga Duta Anti Narkoba jauh lebih sukses ke depannya. Itu aja sih Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Aulia dan juga semoga doanya terkabul ya, nggak untuk Aulia doang dan juga untuk Duta Narkoba, tapi untuk kita semua dimanapun berada, semoga tetap kerja ikhlas tadi kata Kak Kres ya, dan juga tetap bisa memberikan semangat kita dan juga terus produktif untuk lingkungan sekitar kita gitu. Mungkin selanjutnya Paujan udah, Kresya udah, Aulia udah, Karoyan udah. Sekarang aku mau dengerin Kak Nur Rahmat nih. Harusnya Kak Nur Rahmat bisa kasih pesan yang lebih untuk teman-teman semua yang ada di luar sana gitu. Silakan Kak. Ya mungkin tadi untuk teman-teman di luar sudah banyak sekali dibahas ya sama teman-teman yang lain ya. Mungkin lebih ngasih masukan ke teman-teman Duta Anti Narkoba Samarinda, boleh nggak? Boleh banget Kak, boleh banget. Boleh ya. Jadi untuk masukan saya nih, buat teman-teman Samarinda, mungkin kita mau cerita dulu sejarahnya bahwa Duta Anti Narkoba Balikpapan ini sebenarnya sejak tahun 2017 itu kita sudah berdiri sendiri untuk pendanaan pemilihan. Jadi tahun 2016 adalah terakhir kali BNN mengeluarkan dana untuk pemilihan Duta Anti Narkoba. Bahkan 2017 itu terancam bahwa Duta Anti Narkoba itu nggak ada lagi. Nah, tetapi karena kami sudah berbentuk forum, kami merasa memiliki tanggung jawab untuk tetap melanjutkan regenerasi Duta Anti Narkoba ini. Nah, alhamdulillahnya di tahun 2017 itu kaki kita udah berdiri kuat sekali, yaitu medsos kita, yaitu Instagram kita. Alhamdulillah followernya udah banyak. Jadi kita cari sponsor, cari donatur, cari apapun itu udah mulai mudah. Nah, saya juga takutnya nih nanti di Samarinda juga takutnya BNN-nya suatu saat tidak mengadakan lagi pemilihan Duta Anti Narkoba nih. Nah, harapan saya teman-teman yang saat ini masih aktif nih, mungkin bisa dibentuk forumnya atau dibentuk asosiasinya, bahasanya terserah mau forum mau asosiasi atau apapun. Terus coba untuk membrandingkan branding diri. Jadi brandingnya teman-teman DANS ya kalau di sana ya. Dance kan. Dance. Dance. Asik kan? Iya. Jadi teman-teman Dance ini bisa sudah punya follower banyak, branding sudah bagus, dikenal banyak orang, otomatis nanti kalaupun suatu saat mungkin BNN tahun ini kita nggak ngadain pemilihan ya, itu bukan berarti nanti terus kalian terputus di tahun itu. Saya harap juga nanti teman-teman yang saat ini masih aktif nih, Mas Kak Oli, Kresya, Mas Fauzan, terus itu bisa ini jadi apa ya? Jadi
tulang punggungnya gitu untuk Duta Anti Narkoba Samarinda ini bisa tetap ada, bisa tetap berjalan, regenerasinya nggak terputus, karena sampai sekarang pun, sampai yang terakhir pemilihan kemarin 2019, kita benar-benar tidak memakai dana BNN, semua pure sponsor. Jadi kalaupun kemarin walaupun ada beberapa sumbangan dari teman-teman P2M-nya, tapi bukan dari BNN itu, tapi dari teman-teman P2M. Jadi P2M itu punya kas sendiri, bukan dari BNN. Mereka yang nyumbang kita walaupun cuman 2 juta, 3 juta, tapi udah cukup membantu. Karena kita biasa kalau bikin event pasti habisnya hampir puluhan. Dan itu semua pure dari sponsor. Jadi kita harus benar-benar branding diri, terus perbanyak link jaringan untuk ke sponsor nih, kontak di tiap kota tuh harus kita punya punya database-nya gitu. Oh, ke mall ini kontaknya siapa, ke tempat ini ke mall ini siapa, terus baju nih kebanyakan, wardrobe siapa, yang biasanya untuk yang penting-penting dalam pemilihan tuh wardrobe, terus narasumber, hotel untuk kita pembekalan dan juga seleksi. Jadi kita harus perbanyakin database kita untuk untuk punya kontak-kontak mereka. Jadi ketika kita event proposal sudah jadi, kita tahu kita harus kemana. Dan juga tetap jalin, walaupun di tahun itu BNN tidak mengadakan pemilihan, saya yakin BNN akan tetap mensupport kita dalam segi moral maupun tenaga. Jadi jangan ragu untuk minta tolong BNN. Misal Kak, kita yang mau running nih pemilihan, tapi kita butuh bantuan dari teman-teman BNN nih Kak, ini buat ini. Biasanya kepala P2M-nya udah ngerti nih, oh ditugasin ini Kak, kita butuh support soal untuk pemilihan gitu. Terus kita butuh support nih untuk jadi juri atau juri seleksi, juri grand final. Terus kita butuh support nih untuk perizinan. Biasa kan yang paling susah tuh perizinan tuh. Iya benar kan. Nah, perizinan kita biasa kalau ini mintanya langsung ke Pak Kepala, Pak kita minta tolong ini eventnya walaupun yang running kita minta tolong untuk dibantu backup nih untuk penanggung jawab. Nah, biasanya mau tuh Pak Kepala BNN. Yang penting dia biasanya nanya, yang penting udah aman semua belum, pembiayaan apa-apa aja, biasa kita udah selesai semua Pak, jadi tinggal ini aja. Nah setelah itu ya udah, event bisa berjalan dengan lancar. Biasanya kita nggak perlu sih untuk laporan ke BNN habisnya berapa, karena kita walaupun kadang-kadang mereka minta gitu, ini anak-anak ini dapat duit dari mana nih, biasanya mereka bingung tuh biasanya kayak gitu kan. Ya kita biasanya udah kasih aja, Bapak Ibu mungkin bisa lihat aja langsung aja di Instagram kita dengan berbangga hati, lihat aja Pak di Instagram kita, banyak tuh sponsornya, tulisnya dari mallnya, dari wardrobe-nya, dari makanannya, dari snacknya, dari konsumsi, semua ada di ini. Jadi kayak gitu kita sistemnya. Kalau jadi harapan saya di Samarinda juga udah mulai bikin fondasi yang kuat untuk teman-teman Duta Anti Narkoba Samarindanya. Media sosial dikuatin, jaringan untuk sponsorship juga dikuatin. Itu aja mungkin. Makasih banyak Mas Oli. Oke, terima kasih Kak atas masukannya gitu. Sebenarnya kita juga udah mulai maunya running itu dari dulu Kak. Cuma ya mohon maaf, namanya kita di Samarinda ini sangat random sekali manusianya ya. Jadi semangatnya itu kadang naik, kadang turun, kadang naik, turun kayak gitu. Dan semoga dengan kita bersilaturahmi nih sama teman-teman Duta dari Balikpapan dan juga udah dikasih wejangan, kedepannya semoga kita bisa makin semangat lagi untuk doing better life gitu soal Duta Anti Narkoba Kota Samarinda ini gitu. Asik nih kayaknya kalau misalnya kita dan Duta Anti Narkoba Samarinda kan dipanggilnya DANS ya Kak. Kalau Balikpapan singkatannya apa nih Kak? FDAN itu forumnya, kalau panggilan untuk angkatannya DANB 2018, DANB. Jadi teman-teman DANB ya, gitu. Ini mungkin Kak Fahmi bisa kasih pesan terakhir Kak sambil ngerjain tugasnya, bisa nggak nih? Maaf ya nggak nyalain kamera. Oh sayang banget Kak nggak bisa nyalain kamera. Coba dinyalain Kak. Kita lagi di kamar nih, lagi
sambil ngerjain tugas nih Kak. Oke, boleh dikasih pesan dan juga wejangan untuk teman-teman di luar sana nih Kak, silahkan. Buat teman-teman semua, tetap berkegiatan positif, tetap menjadi kebanggaan orang tua, kebanggaan teman-teman, kebanggaan seluruh anggota keluarga. Jangan pernah masuk ke dunia negatif dan tetap menginspirasi banyak orang. Itu aja dari saya. Oke, terima kasih Kak Fahmi pesannya tadi, tetap berkegiatan positif, jangan terjerumus ke dunia negatif dan juga tetap menginspirasi untuk orang lain gitu ya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir hari ini dan mau berbagi. Mungkin itu tadi bahasan-bahasan kita hari ini yang dari saya cukup sekian. Kalau misalnya teman-teman di sini ada yang mau diobrolin lagi atau yang ada yang mau ditanyakan lagi atau yang ada yang mau dibagi-bagi lagi, masih boleh loh. Ini unlimited, jadi kita bebas mau ngobrol selama apapun gitu. Tapi untuk batasan yang bakal diupload, mungkin nanti sampai di sini aja gitu. Oke. Oke, kalau boleh diceritain nih Kak, kenapa dulu Karena yang bahwa di sini tuh banyak sekali yang lain yang terkena ingin narkoba. terus memotivasi teman-teman sekitarnya untuk terhindar dari penyakit dan motivasi kepada teman-teman kita di luar sana Ya Kak, mohon maaf. untuk Samarinda belum ada volunteer. Alhamdulillah kita jumlahnya sudah Demi mengisi jadi waktu belum luang, buka walaupun nanti narkoba jauh lebih sukses ke depannya, itu aja sih. kita memberikan semangat kita dan juga terus produktif untuk lingkungan. Ya mungkin tadi untuk teman-teman Samarinda mungkin kita mau cerita dulu sejarahnya bahwa terakhir kali BNN mengeluarkan dana untuk pemilihan anti narkoba. Sponsor, cari alhamdulillahnya ya, cari donatur, cari apa saja itu udah mulai mudah atau dibenar. Saya Asik kan? terserah mau forum mau. Jadi teman-teman Dans ini